Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UMF, kita akan melanjutkan meruqyah Tara dan Ibu EN di rumahnya. Namun, sebelum kita menyaksikan prosesi ruqyah mereka berdua, yuk kita simak pengalaman Tara dan Ibu EN selama indigo mereka masih aktif. Saya kalau masuk ke tempat yang baru saya datengin itu kadang itu kayak itu loh, kayak apa ya, tempat itu menceritakan dulunya sebelum ada tempat itu apa gitu, terus gimana bangunnya, terus ya intinya itu kayak apa ya, kayak lagi nonton film gitu lah. Jadi pas di keraton itu kayak dikawal loh. Terus di dunia nyata pas saya kelas 10 kan liburannya ke keraton. Ya kayak study tour gitu ke keraton. Dan pas di yang kayak bangunan sakralnya itu pas yang dilihatin sama orang keratonnya itu dikawal sama 2 orang laki-laki dan itu bau harum banget, bau melati gitu. Terus pas di Lubang Buaya juga saya nggak dengerin orang kayak tour guide-nya itu ngomong, tapi saya kayak apa ya, denger kayak lagu-lagu genjer-genjer gitu. Terus orang-orang pada apa ya, kayak bacokin itu yang apa ya, yang pahlawannya itu. Terus pahlawannya itu dimasukin lubang buaya gitu, kayak ibaratnya lihat film gitu lah. Pas di Prambanan itu kan lagi gerimis-gerimis, terus masuk ke yang salah satu candi yang besar yang ada patung Roro Jonggrangnya. Itu Roro Jonggrangnya itu minta tolong, kayak dipecutin sama laki-laki, minta tolong ke saya. Terus saya minta tolong ke papa saya, "Pak, itu tolongin," gitu. Terus papa saya, "Mana nggak ada orang kok, mau gelap juga," gitu. Terus lama-lama saya mau pingsan gitu. Waktu Isya saya lewat gang dekat rumah. Kemudian ada seperti sosok yang nungguin saya. Saya cuma jalan tiba-tiba di situ saya lihat, saya cuekin. Saya harapannya nanti kalau pulang udah hilang. Ternyata pulang masih nungguin, malah balik arah. Kemudian saya kejar, dia ngilang. Yang nungguin saya itu pocong tapi bentuknya gendut. Iya, emang kayak gitu bentuknya. Pocongnya besar, kemudian saya kejar, malah dia ngilang. Mbak Tara adalah retrokogniser. Dia mempunyai kemampuan untuk mengetahui masa lalu di suatu tempat yang dia singgahi. Hal ini bisa terjadi karena antara satu korin dengan korin yang lain itu saling mengabarkan. Begitu juga pocong gendut yang Mbak Tara lihat. Bisa jadi si pocong gendut itu hendak mengabarkan tentang suatu perkara, tentang suatu hal. Gunanya untuk apa? Memelencengkan akidah umat, seakan-akan Mbak Tara ini bisa menembus dimensi alam barzakh. Padahal ya, orang yang sudah wafat itu rohnya tidak bisa lagi gentayangan, tidak bisa bertemu dengan orang hidup kecuali di alam mimpi. Di alam mimpi memang bisa, tapi ketika alam nyata ya itu tidak bisa. Kemampuan yang ada pada Mbak Tara ini disebut sebagai retrokognisi, ya, mengetahui masa lalu di suatu tempat yang dia singgahi. Ya, sekarang waktunya kita meruqyah. Yang pertama kali diruqyah oleh Ustadz Faizar adalah Ibu EN. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lihatlah, beliau berputar tanpa kendali dan tiba-tiba berjalan cepat menuju rumah lantai 2. Kenapa di sini? Kenapa di sini? Ngapain ke sini? Ternyata beliau seperti tertarik energi besar yang ada di suatu kamar. Ustadz Faizar menemukan guci yang terdapat patung wanita menari.
Oh, ada patungnya ternyata. Patung apa ini? Wanita. Makanya dari tadi kita rukyah kok muter-muter kesana kemari kayak orang lagi mau nari itu. Dan itu tanpa saya giring ya. Memang ibu sendiri yang pengennya muter-muter dan tiba-tiba datang ke area sini. Mbak sering lihat orang-orang nari juga enggak? Kadang itu apa ada suara kayak orang nari gitu kalau malam-malam gitu. Kayak gending apa? Suara gamelan gitu. Gamelan ya. Ini kita bawa dulu ke bawah, nanti akan kita kaji. Ya. Ini kalau diperkenankan kita rukyah juga ini. Ayo Bu, ikut kita ke bawah. Saya ketarik, badan saya ketarik ke atas. Sebetulnya saya nggak mau ke sana, cuma secara tiba-tiba badan saya ketarik ke sana. Baik Ustadz, tadi pada saat proses yang pertama tadi Ustadz ya ke Bu En, tadi Bu En jalan naik di lantai 2 rumah ini, ada satu kamar atau satu ruangan kosong, dan itu di situ Bu En lama sekali di situ. Apa memang pengaruhnya dengan ruangan dalam satu rumah yang kosong, kotor, yang tidak pernah dibersihkan atau tidak pernah ditempati, itu pengaruh sekali Ustadz? Itu pengaruh. Kita lihat di atas juga agak pengap ya. Pengap terus kotor karena memang dijadikan gudang di situ. Dan rumah atau suatu ruangan ya. Rumah atau suatu ruangan yang tidak terpakai ya. Kemudian ada benda-benda seperti yang tadi guci itu ya, atau patung-patungan. Itu sangat disukai sama jin. Oke, baik ini Ustadz. Sebenarnya guci biasa ya, cuma ini ada patung-patung gambar-gambar semacam ini. Ini kalau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam rumah seorang Muslim ada patung ya, atau yang serupa dengan ini, makhluk hidup, malaikat tidak mau masuk. Ya, dan ini bisa jadi sarangnya jin. Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan, menafsirkan ayat dalam surat An-Nisa, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Tidaklah mereka menyeru ya kepada selain Allah melainkan menyeru inatha. Inatha itu sebenarnya perempuan, tapi dalam pakar tafsir mengatakan inatha ini adalah setan. Nah, kata Imam Al-Baghawi, di setiap patung, di setiap gambar-gambar semacam ini, yaitu akan ada setan yang mereka tidak masuk tapi akan nungguin di sini. Tidak masuk enggak ada pori-porinya. Ya. Enggak seperti kulit manusia. Dia hanya menyelimuti kayak ular tuh. Ya, seperti itu. Dan tadi kan Ibu ketarik banget ya ke sini ya. Benar-benar ketarik, dan rasanya waktu sampai di sini dia langsung nangis. Iya. Ibunya langsung nangis. Kenapa pengen nangis, Bu? Ya nangis, refleks aja, langsung aja nangis gitu. Rasanya nelangsan apa? Ya saya sedih banget di situ. Dan kepengen apa yang Ibu pingin tadi pas di Pengen ngambil atas? itu. pengen ngambil ini. Iya. Ini silakan ambil. Dia emang ini miliknya. Ambil ya. Pengen ngambil ini tadi. Pengen banget. Iya. Ada bayangan apa mungkin atau Ibu lihat apa? Nggak ada sih. Ibu tadi sadar waktu jalan ke sana sadar? Sana aku sadar, cuma aku tertarik ke sana. Ditarik badannya kayak. Ibu bisa nahan enggak tadi? Saya mau narik gue nggak kecendak. Tadi kayaknya Ibu sempat berhenti, mungkin sempat mencoba untuk tidak. Itu saya berhentiin memang. Saya berhentiin karena mau mentok meja. Iya. Tadi juga pas di depan kompor, terus di depan tangga juga tadi sempat berhenti ya Ustaz ya. Tapi Ibu tadi nggak ngerasa pengen berhenti atau? Saya pengen berhenti, cuma badan saya nggak berhenti. Ketarik. Ibu sadar ya? Saya sadar. Cuma saya nggak bisa memberhentikan badan saya jalan stop di situ, nggak bisa. Nah, ini sebagian netizen ya, ada yang mengatakan ini hipnotis. Hipnotis dari mana? Saya nggak mensugesti apapun. Dari tadi saya hanya membacakan ayat Quran dan tidak menyuruh Ibu ke sana kemari. Tapi memang ya seperti inilah. Ya, dalam kitabnya Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhahullah juga menjelaskan ketika ada sumber gangguan jin di situ, entah jin entah sihir, orang yang menjadi korban itu pasti akan ketarik. Akan menuju ke tempat situ. Akan menuju ke tempat situ. Nah, itu dalam keadaan sadar, bukan kerasukan. Tadi kan Ibu sadar. Ya, jadi kita nggak minta tolong sama jin. Ngapain minta tolong sama jin? Ya, walaupun saya Utsaimin menjelaskan boleh kita bertanya sama jin di mana buhulnya. Tapi kebanyakan mereka bohong. Jadi kita bertanya,
untuk ikhtibar saja. Ikhtibar dalam artian menguji jujur atau enggak ini. Bukan untuk tasdik, bukan untuk mempercayai 100%. Allahu Akbar. Tak menunggu waktu lama, Ustadz Faisal segera menghancurkan guci tersebut. Tanpa kendali, Bu En memunguti satu demi satu pecahan guci tersebut. Kenapa pengen ngandarin itu, Bu? Buang. Waktu keramiknya dihancurkan, saya rasanya sedih banget. Akhirnya saya tiba-tiba mengambil keramik itu. Saya nyadar, cuma saya nggak bisa menghentikan. Saya rasanya sedih banget. Supaya lebih efektif, Ustadz Faisal kembali meruqyah Ibu En di dalam rumah. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Ayo keluar hamba Allah semuanya. Beliau muntah hebat dan menangis. Yang ganggu Bu En keluar semua. Jin haram hukumnya, tinggal tubuh manusia. Kerja sama manusia juga tidak boleh. Ayo keluar. Yang gugurin kehamilannya Bu En, keluar kamu. Hei, yang gugurin kehamilannya Bu En waktu itu keluar cepat. Tobat kamu sama Allah. Ayo baca syahadat. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Kalau kamu main-main saya bacakan ayat tentang siksa loh. Asyhadu alla ilaha illallah. Kamu masih bercokol di rahim itu. Hadu alla ilaha illallah wa asyhadu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya Allah. Kamu yang ganggu di rahimnya Bu En, keluar semua. Bunyi perutnya. Bunyi perutnya keras sekali.
Seperti angin ya teman-teman. Setelah Bu En bisa menguasai dirinya sendiri, Ustadz Faizar memberinya herbal peluru gangguan metafisik Ajwa Sidar Gasimi. Bismillah. Minumnya nanti. Enak kan Bu? Iya enak kayak jenang gitu. Panas. Iya, saya nggak pakai panas. Karena di situ ada jahenya, ada kayu manis, ada cengkehnya, ada kurma ajwa, bidara, dan lain-lain. Jadi ya panas, di tubuh ibu panas. Di tubuhnya jin itu nanti yang ganggu panas. Sebisa mungkin kalau minum ini, kan memang rasanya pasti mual. Kalau ada gangguan ya, mual, panas, macam-macam lah rasanya, nano-nano. Campur-campur maksudnya. Tahan dulu, jangan sampai dimuntahkan. Pegang. Ibu pegang sendiri. Tempat yang ganjel. Baca ayat kursi. Tarik ke mulut. Rasa yang ganjelan itu. Setelah diminumkan Ajwa Sidar, Ibu En merasa sangat panas di dalam tubuhnya. Maka Ustadz Faizar membimbing beliau untuk meruqyah bagian tubuh yang dicurigai menjadi sarang jin kafir tersebut. Terus tarik. Diulang-ulang. Keluar. Masih ganjel? Kalau masih ganjel terusin Bu. Sampai benar-benar keluar. Udah enak kan? Keluar apa bentuknya Bu? Seperti dari perut langsung naik ke sini, cepet banget. Ibu tahu apa yang keluar tadi? Tadi yang keluar ya nggak tahu, seperti bayi tapi kayak lendir besar gitu, seperti lendir besar. Nah, Allah. Ibu perasaannya itu bayi yang keluar ya? Kayak bayi gitu? Iya, seperti beginilah. Tadi cepet banget dari sini langsung di sini saya keluarin terus. Oh, jadi larinya cepat? Iya, tadi larinya cepet dari sini, getar dari perutnya di rahim. Ibu kerasa getarnya? Iya, kerasa serdut langsung ke sini, keluar langsungnya tadi. Keluar. Krokok gitu ya? Iya. Jadi tadi ada suara muntahan yang disertai kayak angin. Nah itu insya Allah keluar kalau sudah seperti itu. Sekarang udah enteng banget Bu? Iya, daripada tadi sekarang udah enak. Alhamdulillah. Nah, semoga nanti kalau hamil lagi enggak gugur lagi, amin. Waktu saya hamil anak kedua, itu selama hamil hampir setiap malam mimpinya buruk. Ya mimpinya buruk, seperti dikejar anjing sampai digigit anjing kaki kiri saya. Terus mimpi terakhir itu saya didatangi sosok perempuan. Datang ke mimpi saya, wajahnya itu datar, nggak ada, tanpa ekspresi. Terus nendang rahim saya, nendang perut saya. Akhirnya setelah itu nyeri dalam mimpi, nyeri. Akhirnya saya kebangun sampai menggigil, nyerinya masih di dunia nyata, itu masih nyerinya. Akhirnya setelah itu saya keguguran. Akhirnya anjingnya saya lihat warna putih dan jumlahnya bukan cuma satu, banyak, nggak kehitung, banyak banget. Sampai dikejar dan menggigit kaki kiri saya. Rasanya seperti mual, kemudian perut saya perutnya berat. Akhirnya setelah dimuntahkan sudah lega. Ya teman-teman, mungkin bertanya-tanya ya, kenapa kita mencukupkan meruqyah tantenya saja. Kita perlu ketahui, ini berdasarkan referensi yang saya baca dan saya pelajari. Ini referensi dari kitabnya Syekh Sayyid Ali Murtado berjudul Al-Mu'aliju bil Quran Baina Sihril Kuhan wa Masil Jan. Beliau di sini menjelaskan wa minha irtibatud da'il ladzi yu'ani minhul maridu bi alaqatin syaitaniyatin ma'a akharin. Ya. Ada yang namanya hubungan penyakit ya, antara satu pasien dengan pasien yang lain.
Ada di sini maksudnya adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan jin maupun gangguan sihir ya. Faqad yu'ani at-tiflu min alamin fi udhunih. Ya. Terkadang ada anak kecil yang merasakan sakit di telinganya. Walaysa indahu a'radun janibiyatun khilaf. Tetapi dia tidak memiliki ciri-ciri lainnya. Ya. Yang dimaksud ciri-ciri di sini adalah ciri-ciri atau gejala yang dilihat dari kacamata medis, dari kacamata kedokteran, yang mendukung anak tersebut sakit telinga. Ya. Pada hakikatnya telinganya sehat-sehat saja, tapi kok sakit terus-menerus. Wa qad yu'jizu tibbu fi ilaji. Sehingga kedokteran itu sampai tidak bisa menangani penyakit telinga tersebut. Wa indama tuqra'u alaihi ayat ruqyah tasra'u ummu. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah, justru yang kesurupan malah ibunya. Ya. Nah, di sini bisa kita pastikan terkadang yang namanya gangguan jin itu bisa terjadi secara paralel. Apalagi gangguan jin yang memang turun-temurun dari leluhurnya. Makanya dalam pengobatan jin leluhur kita membutuhkan keluarga besar untuk kita kumpulkan dan ini kita ruqyah. Kita akan cari mana yang menjadi sumber sehingga anak cucu generasi setelahnya itu terkena imbasnya. Nah, di sini ada hubungan yang erat ya, karena antara tantenya dengan Mbak Tara ini hubungan psikologisnya sangat dekat, hubungan kejiwaannya sangat dekat. Tantenya merasa sangat nyaman dengan Mbak Tara, gitu juga sebaliknya. Kenapa demikian? Mungkin bisa karena wetonnya sama, ya. Mungkin bisa karena sifat karakternya sama, kepribadiannya sama. Ini yang menjadikan jin itu akhirnya bersatu padu. Makanya terkadang ketika tantenya sudah diruqyah, mungkin yang menjadi sumbernya adalah tantenya, jin yang ada di Tara pun langsung melemah dan hilang dengan izin Allah Ta'ala. Sekarang saatnya meruqyah Tara. Seketika Tara lunglai saat dipegang kepalanya oleh Ustadz Faizar dan dibacakan surat Al-Fatihah. Ustadz Faizar meruqyah Tara dengan ayat-ayat yang biasa digunakan untuk menutup penglihatan gaib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim 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 innallaha ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Mbak. Ngantuk? Ini duduk ya. Kenapa? Kok bingung? Tadi itu apa kakinya getar. Getar. Terus? Terus pas lagi dipegang kepalanya juga ya getar gitu. Pas pertama Ustadz baca surat yang sebelah kanan, terus pas lagi itu kepala yang bagian sini itu kaki yang kiri. Getar kayak keluar dari jari-jari. Sini ya kayak pori-pori gitu. Jadi ke atas loh, Ustadz. Allah. Sering dapati ada lebam-lebam enggak di area paha? Iya. Terima, iya.
yang kalau kata orang Jawa dicium setan ya. Itu pada hakikatnya memang betul ya, di antara ciri ada setan yang suka, jin laki-laki atau jin perempuan yang suka, dia biasanya tinggal di area paha di bagian dalam, dan itu suka menimbulkan bercak-bercak biru. Nah itu ketika diruqyah memang reaksinya akan seperti itu, nguap ke atas. Ada yang nguap ke atas, ada yang maaf nanti keluarnya lewat air seni, lewat pipis. Sering ngerasa capek kakinya? Iya. Kayak berat itu. Iya, terus pegel gitu. Kalau buat jalan pegel? Kadang gitu kalau misalkan habis kayak misalkan ada acara gitu di sekolah sampai nginap gitu, kadang pegel. Kalau tahiyat atau apa, kalau sholat ada yang pegel nggak kakinya? Iya. Mana? Ketika posisi apa? Posisi tahiyat akhir. Coba sekarang tahiyat akhir yang benar. Masih pegel nggak? Enggak. Alhamdulillah. Nah lepas lah. Kalau mbak enak gitu, masya Allah, tanpa harus ada reaksi yang bermacam-macam, Allah mudahkan keluarnya. Mungkin karena masih kecil juga, ya maksudnya dari apa? Baru awal balik gitu ya. Dan tadi mungkin ketika tantenya diruqyah, sumbernya ada di tantenya kan satu terah ya, berarti kan satu keluarga, bisa jadi bisa keluar lewat tantenya. Makanya dalam prinsip pengobatan jin nasab itu kita cari sumbernya di mana. Mungkin nggak dalam satu lingkup keluarga kecil, bisa keluarga besar, bisa tantenya, bisa budenya, bisa omnya, bisa pakdenya atau sepupunya. Jadi waktu tante diruqyah mbak ada rasa apa? Pusing. Terus waktu muntah? Enggak. Tadi kan tante muntah-muntah tuh, terakhir. Enggak. Mbak ikut ngerasa plong nggak? Jadi pas tante muntah, saya juga pusingnya tuh langsung hilang gitu. Sebelumnya pusing? Iya pusing, pas dari yang atas. Oh dari ke atas tadi itu? Iya. Waktu di lantai 2 ya? Iya. Ke bawah hilang, terus pas lagi muntah-muntah itu sebelumnya itu pusing juga gitu. Jadi tante muntah lo hilang pusingnya? Setelah saya diruqyah itu saya badannya kemeringat terus enteng gitu. Beban saya lepas kayak lebih enakan gitu. Reaksi Tara tidak sefrontal tantenya. Mengapa bisa demikian? Alhamdulillah, walaupun reaksi Mbak Tara tidak separah tantenya, tapi ya bisa kita lihat dari beberapa ciri baik di wajahnya ya maupun di kakinya yang dia itu merasa seakan-akan ada uap yang melayang yang keluar dari pori-porinya, maka insya Allah itu adalah salah satu ciri jin itu sudah keluar. Wallahu a'lam bishawab. Selama ini aku seringnya sama ponakan saya ini, ponakan tertua saya ya. Ya, saya nyaman aja soalnya dia juga ngelihat apa yang aku lihat. Kan kalau misalnya sharing sama yang nggak lihat percuma gitu ya, pasti dicuekin. Jadi aku seringnya sama ponakan pertama saya, dan dia selalu melihat apa yang aku lihat. Kadang aku cuma ngetes aja, dia ternyata sama lihatnya seperti yang pocong tadi. Kemudian sosok yang cewek di sebelah rumah juga dia ngelihat. Tapi kalau kita ketakutan juga ketakutan bareng kadang. Alhamdulillah, kini mereka sudah dibebaskan oleh Allah dari belenggu jin. Semoga Allah melanggengkan penjagaannya untuk mereka dan keluarga besarnya. Amin.